yang di Google Meet nih. Baru pesan aja kayak ini, sebentar. Kontrol. Nggak ada pilihan ini ya. Nggak ada pilihan kirim filenya. Kalau enggak, saya kasih linknya aja ya. Saya kasih linknya. Copy link. Nah, sudah saya kirim ya di chat ya. Kalau bagi yang belum download, silakan di-download. Karena kita juga belajar dari artikel itu ya. Itu artikel ilmiah atau yang sudah publish di jurnal ya, saya lihat. Jadi itu sebagai contoh, kalau kalian misalnya nanti skripsi, ada beberapa yang diwajibkan ya, mungkin sudah disampaikan oleh dosen kalian, dosen pembimbingnya. Bagi yang S1 minimal ada 10 kutipan ya, 10 kutipan dari artikel. Berarti kita harus mencari minimal 10 artikel ya yang seperti itu. Tentunya yang bisa sesuai dengan metode yang kita gunakan dan sesuai dengan memiliki permasalahan yang sama. Bukan judulnya yang sama ya, permasalahan yang sama. Terkadang mahasiswa banyak yang salah kaprah, jadi dia hanya, oh judulnya nggak ada Pak, bukan judulnya yang dicari, tapi Anda baca dari artikel, benar nggak permasalahan yang sama, itu bisa dijadikan penelitian oleh kita ya. Oke, kembali lagi ke pertemuan 5. Mungkin saya ada beberapa yang saya skip, untuk yang teori-teori silakan Anda baca ya. Nah, pertemuan 5 itu pemodelan sistem penunjang keputusan dengan analytical hierarchy proses atau yang lebih dikenal dengan AHP. Jadi ada beberapa metode sebenarnya yang bisa digunakan oleh kalian dalam menggunakan sistem penunjang keputusan atau ya dalam melakukan pemilihan ya. Selain AHP itu ada SAW, ada SAW ya yang setahu saya dan banyak yang lain ya. Terus ini saya skip ya yang teori-teori. Nah, ini contoh tampilan dari jadi AHP itu bisa perhitungannya bisa dilakukan dengan dua cara. Ada yang menggunakan software, namanya softwarenya kalau Anda mau cari nanti Expert Choice ya. Jadi Expert Choice softwarenya namanya Expert Choice. Nah, pertama yang harus dilakukan ketika kita menggunakan metode AHP itu kita harus membangun sebuah model. Model itu kita sebut dengan model hierarki ya. Model hierarki itu terdiri atas tujuan atau goal yang pertama, yang kedua ya, yang saya garis bawahi ini, yang kedua itu sebentar ya. Yang kedua itu di sini nih ya. Yang kedua itu adalah kriteria ya. Berarti kriteria ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan alternatifnya itu ada 3 di sini ya. Jadi 1, 2, 3. Jadi ini goalnya atau tujuannya itu adalah strategi pengembangan IKM. Dan kriterianya itu ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kriteria. Dan alternatifnya itu ada 3 ya. Jadi kalau Anda perhatikan di sini dalam mengembangkan model, kita butuh yang namanya tujuan, kriteria, dan alternatif. Dari mana ini kita dapatkan?
Ini kita dapatkan dari permasalahan ya. Jadi dalam permasalahan itu nanti kita bisa melihat tujuannya apa yang pertama, kriteria yang digunakan apa saja, dan alternatifnya apa saja. Contoh, misalnya Anda memiliki permasalahan memilih ini ya apa smartphone terbaik menurut kalian ya, atau ya smartphone terbaik ya, atau handphone lah menurut yang kita terbaik. Kenapa? Ketika kita membeli handphone itu kan kita terbatas pada budget. Kita maunya yang seperti apa spesifikasinya. Terus bisa dilihat juga dari mudah nggak nanti misalnya garansi atau ketika klaim terjadi kerusakan. Nah, dari bentuk-bentuk itu akhirnya bisa kita bangun model juga seperti ini ya. Yang pertama misalnya tujuannya apa? Pemilihan smartphone terbaik. Kriterianya apa? Jadi untuk membeli sebuah handphone kita pasti punya kriteria ya. Kriteria misalnya tadi ya garansi, dia memiliki garansi. Yang kedua harga. Nah, yang ketiga merek atau brands-nya ya. Nah, dan yang lain bisa juga ditambahkan nanti. Nah, itu kriteria. Alternatifnya apa? Ada Samsung, ada Vivo, misalnya ada Realme atau ada handphone-handphone yang lain. Nah, itu contoh di dalam membangun sebuah model. Jadi tantangan awal dari menggunakan metode AHP itu kita harus membangun sebuah model. Ini namanya model ya. Jadi ada tujuan, ada kriteria, dan ada alternatif. Setiap tujuan itu dihubungkan dengan kriteria. Jadi ditarik relasi atau garis seperti ini ya. Dan setiap kriteria nanti dibandingkan untuk alternatifnya apa. Ya. Jadi karakteristik ya. Terus nah ini ya, jika lihat Anda garisnya di sini kan dibandingkan semua nih. Ini namanya dibandingkan ya. Jadi setiap kriteria tepat memiliki satu garis hubungan kepada alternatif. Tepat satu kali ya di sini. Semuanya. Nah, ingat dalam membangun model lagi, kriteria ini didapatkan dari mana? Kriteria ini didapatkan dari pakar atau orang yang ahli di bidang yang Anda teliti. Misalnya kalau pemilihan handphone tadi berarti apa? Kita bertanyanya kepada orang yang paham dalam membeli handphone atau teknisi lah ya, yang mengerti handphone yang bagus itu seperti apa. Jadi itu yang pertama ya, yang Anda harus perhatikan. Kita bertanyanya kepada orang yang tepat, bukan kepada orang yang tidak paham pada permasalahan kita. Karena apa? Ketika kriteria yang dibangun ini adalah salah atau kurang tepat, maka nanti akan mempengaruhi terhadap alternatif yang kita hasilkan gitu ya. Nah, ini namanya model ya. Selain menggunakan expert choice, nanti juga kita bisa menggunakan perhitungan manual, kita pakai Excel, itu bisa juga ya. Nah, di beberapa pertemuan sudah saya share juga video tutorial metode AHP menggunakan Excel. Bisa Anda tonton untuk videonya dan bisa ditiru nanti. Nah, ini contoh pertama ya yang harus kita bangun. Nah, ini perhitungannya nanti ya. Jadi dengan menggunakan software biasanya lebih cepat dia. Jadi pertama kita harus melakukan pembobotan pada apa? Pada bagian kriterianya. Jadi dari kriteria ini mana yang menjadi prioritas ya, dalam memilih di dalam mengembangkan strategi pengembangan IKM misalnya ya. Nah, sehingga didapat dalam perhitungan software di situ pasar ekspor ternyata dia adalah yang kriteria yang paling penting kata dia ya. Yang kedua baru pasar nasional dan yang ketiga baru pasar lokal. Jadi kalau Anda perhatikan di sini setelah terjadi perhitungan pasar ekspor, nah ini alternatif ya bukan kriteria. Pasar ekspor itu menjadi alternatif yang pertama dengan menggunakan kriteria ini. Bisa nggak Pak suatu saat kriterianya berubah atau ditambahkan? Boleh-boleh saja karena kriteria itu nanti tergantung pada
studi kasus kalian, tempat studi kasus lain, kalian ya, jadi tidak harus sama nanti. Bisa saja itu dari tempat studi kasus kita berbeda, nanti akan menghasilkan kriteria yang berbeda juga. Jadi dengan menggunakan software tadi, pasar ekspor itu menjadi alternatif pertama, kedua pasar nasional, dan yang ketiga adalah pasar lokal. Menjadi alternatif apa? Sesuai tujuan dia. Alternatif pada strategi pengembangan IKM. Jadi dalam strategi IKM itu pasar ekspor itu menjadi alternatif yang pertama. Nah, ini juga dalam menggunakan metode AHP. Yang kedua, selain mengembangkan model, kita harus tahu perhitungan-perhitungannya. Ini misalnya kita sebut skala konversi perbandingan AHP. Jadi skala AHP digunakan setelah proses perhitungan atas olahan masukan jawaban dari sejumlah responden. Jadi jika kita melakukan sebuah penelitian, kita mengumpulkan data misalnya dari kuesioner ya, kita bisa menggunakan kuesioner. Respondennya kalau pakai metode AHP itu tidak banyak ya. Kenapa? Kita menggunakan expert judgment ya di sini adalah apa? Penilaian dari si pakar. Pakar itu tidak terlalu banyak, misalnya saja 5 orang, 8 orang atau 10 orang ya, tidak sampai ratusan, tidak sampai puluhan misalnya. Itu boleh-boleh saja kita gunakan. Nilai yang dimasukkan merupakan hasil konversi perolahan nilai perhitungan matematis sebanyak nilai inversi jumlah olahan kuesioner atas masukan dari responden. Jadi masukan dari responden itu nanti kita perhitungkan. Tadi caranya ya bisa menggunakan software yang disebut dengan expert choice dan bisa menggunakan perhitungan manual menggunakan Excel. Nah, selanjutnya selain itu, nah contoh nih ya, contoh permasalahan ya misalnya ya. Diawali dari paling atas tingkat adalah fokus atau goal. Tadi ya dalam membangun sebuah model kita harus tahu tujuannya apa atau goalnya apa ya. Contoh ini misalnya permasalahan untuk memilih rumah terbaik. Mungkin pernah Anda menangin kasus bagaimana ya memilih rumah yang terbaik. Contoh ada seseorang mau beli rumah, ya. Itu tujuannya dia ingin beli rumah, tapi dalam membeli rumah kita memiliki kriteria ya. Nah, misalnya kriteria yang umum itu adalah harga yang pertama. Kedua, lokasi. Kenapa lokasi mempengaruhi? Karena apa? Ada beberapa titik mungkin yang rawan banjir, bisa dihindari. Atau memang lokasinya pengennya itu yang dekat stasiun, atau dekat terminal, atau aksesnya mudah. Sehingga apa? Lokasi itu mempengaruhi dalam membeli sebuah rumah. Yang ketiga adalah usia. Usia dari rumahnya maksudnya ya. Terkadang kan ada orang yang membeli rumah baru dan ada yang membeli rumah second. Kalau membeli rumah second berarti harus dipertimbangkan usia dari rumahnya itu sudah berapa tahun. Jangan-jangan sudah ratusan tahun gitu. Nah, seseorang dapat ini yang umum ya. Bisa saja nanti Anda menambahkan kriteria-kriteria ini, misalnya yang belum ada pada studi kasus kalian nanti. Harga, lokasi, usia, apa misalnya developernya juga menjadi pertimbangan boleh ya. Developernya misalnya bisa jadi pertimbangan di sini ya. Nah, terus bisa juga dari kriteria itu dia memiliki subkriteria ya. Misalnya lokasi itu masih bisa dibagi lagi, misalnya dia punya fasilitas transportasi, hiburan, fasilitas rumah sakit. Jadi misalnya ketika kita menentukan lokasi itu terkaitan di dalamnya ada subnya apa. Ya, kita mau tahu lokasi itu dekat dengan memiliki fasilitas yang bagus nggak untuk hiburan, terus untuk rumah sakit, atau kalau mau ditambahkan lokasinya itu dia memiliki fasilitas sekolah nggak ya. Nah, itu kan penting tuh ya, sekolah. Misalnya ketika orang tua nanti menyekolahkan anaknya tidak terlalu jauh, karena di lokasi rumahnya itu sudah ada beberapa sekolah yang sudah ada.
Nah, jadi ini ya yang perlu pertama Anda. Jadi di permasalahan itu di breakdown menjadi satu tujuan, kedua kriteria, dan yang ketiga adalah alternatif. Jadi tolong diingat ya, bisa Anda catat. Ketika menggunakan metode AP, yang perlu ditentukan yang pertama adalah tujuan, kriteria, dan alternatif. Contoh pemilihan rumah ya tadi sudah saya contohkan ya, tadi ada pemilihan apa smartphone terbaik dan ada pemilihan rumah di sini ya. Nah, ini kalau digambarkan dari permasalahan tadi bisa dibangun model seperti ini. Bangun model sederhana. Misalnya untuk membangun membeli sebuah rumah, tujuannya yang pertama tujuan membangun sebuah rumah, kriteria yang digunakan tadi ya harga atau yang bahasa Inggrisnya price. Kedua adalah lokasi. Lokasi itu apa maksudnya? Jadi kita harus punya definisi atau maksud dari masing-masing kriteria ini yang digunakan ya. Jadi price ya, tadi ya untuk membeli sebuah rumah kita pasti dong memperhatikan harganya kan, harga dari rumahnya ya. Karena kan ada orang yang mau cari harga yang bagus. Harga yang bagus itu maksudnya antara harga dengan kualitas rumahnya sesuai ya. Jangan-jangan kualitas rumahnya kurang baik atau jelek tapi harganya mahal ya, kan orang nggak mau. Kedua, lokasi. Apa yang dimaksud dengan lokasi di sini? Orang mempertimbangkan dalam membeli rumah itu adalah lokasi. Lokasinya itu jauh dari stasiun atau jauh dari rumah, itu jadi pertimbangan ya. Atau tadi dia punya fasilitas apa ya. Terus usia dari rumahnya. Usia dari rumah yang kita beli sudah berapa tahun dibangun, sudah berapa tahun dia ada. Nah, ya. Terus nah, alternatifnya ternyata kita pasang 3 rumah ya di sini. Rumah 1, rumah 2, dan rumah 3. Nanti kalau dalam penelitian kalian bisa menggunakan nama rumahnya langsung ya. Misalnya komplek apa nih? Komplek klaster apa misalnya, klaster Melati, klaster apa Yasmin, klaster apalah gitu ya namanya. Itu dalam penelitian kalian. Nah, setiap kriteria itu dihubungkan terhadap alternatif karena nanti dipertimbangkan dari segi usia, dari segi harga, rumah mana yang menjadi prioritas. Karena apa? Setiap kriteria itu pasti nanti menghasilkan bisa menghasilkan alternatif yang berbeda. Misalnya dari segi harga ternyata orang lebih memilih rumah 1. Tapi ketika saya mempertimbangkan lokasi, orang lebih memilih rumah 2. Tapi ketika saya mempertimbangkan usia dari rumahnya, itu orang lebih memilih ketiganya. Nah, orang kan pasti pengen mau bagaimana jika dipertimbangkan semuanya, mana yang lebih apa yang lebih tepat dipilih ketika dipertimbangkan harganya, ketika dipertimbangkan lokasinya, ketika dipertimbangkan adalah usia rumahnya. Nah, itu kan ya secara global bisa ditentukan secara satu persatu, berkriteria nanti kita lihat, bisa juga dihitung secara global atau secara keseluruhan ya. Membangun model yang lain dengan permasalahan yang berbeda, caranya sama ya, tentukan tujuannya dulu, baru kriterianya, baru alternatifnya ya. Apapun itu permasalahannya ya, ketika sifatnya itu adalah memilih, itu kita bisa menggunakan model ini. Ini namanya model hierarki ya. Urutan pertama itu adalah tujuan, urutan kedua itu adalah level kriteria, dan level yang ketiga itu adalah alternatif. Jadi jangan dibolak-balik. Bisa nggak Pak misalnya alternatifnya di atas? Tidak bisa. Jadi yang pertama yang harus disebut itu adalah tujuannya dulu. Baru harganya, baru apa alternatifnya ya. Nah itu ya, langkah kedua membuat perbandingan berpasangan. Jadi kita membandingkan. Pertama adalah membandingkan antar kriterianya dulu. Harga dibandingkan dengan lokasi, harga dibandingkan dengan usia rumah. Lanjut, lokasi dibandingkan dengan harga, lokasi dibandingkan dengan usia. Terus seperti itu. Berarti kalau ada 3, berarti
M kali M ya rumusnya. Berarti kalau ada 3 bisa saja kita melakukan 9 kali perbandingan. 9 kali perbandingan itu maksudnya apa? Kita membandingkan satu persatu ya. Ya, karena ada 3 ya, berarti M kali M. M itu adalah banyaknya kriteria ya. Berarti 3 kali 3 sama dengan 9, berarti nanti bisa kita buat 9 kali perbandingan ya. Langkah ketiga baru kita menghitung konsistensi rasio ya. Konsistensi rasio di sini adalah CI dibagi RI ya. CI itu adalah konsistensi indeks, sedangkan RI di sini adalah rasional indeks ya, rasio di sini. Jadi nanti kriteria-kriteria tadi kita pasangkan untuk mendapatkan bobot ya. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana perhitungannya. Ini rumusnya dulu ya, konsistensi rasio. Terus, nah CI ini ya, CI ini konsistensi indeks itu dapat dicari dengan lambda maksimum dikurangi N. N ini adalah jumlah kriteria yang digunakan ya, dibagi N-1 ya. Jadi CI itu di sini adalah konsistensi indeks, sedangkan RI itu rasio indeks ya. Nah, rasio konsistensi. Ya. Nah, yang perlu Anda menjadi perhatian Anda di sini adalah ya, jika CR matrik lebih tinggi itu berarti bahwa masukan penilaian tidak konsisten, dan karenanya tidak dapat diandalkan semua umum rasio konsistensi ya, rasio konsistensi ya tadi. Konsistensi kurang dari 0,1. Kalau lebih berarti tidak konsisten. Kita ulang perhitungannya ya. Nah, itu. Ini syarat yang ada di metode AHP. Karena ada beberapa metode lainnya yang saya lihat itu tidak menggunakan syarat seperti ini. Nah, bagusnya kelebihan dari metode AHP itu dia menggunakan ini ya, rasio konsistensinya harus kurang dari 0,1. Nah, ini yang harus kita ketahui juga. Jadi di dalam penilaian responden nanti mengisi ya, mengisi isian kuesioner itu menggunakan skala seperti ini. Skalanya nilainya antara 1 sampai 9. Atau mungkin pernah Anda menemukan juga mengisi kuesioner itu ada yang menggunakan skala 1 sampai 5 ya. Apakah fasilitas yang diberikan sudah memuaskan? Anda jawab 5 misalnya memuaskan. Kalau kurang berarti 1 ya. Nah, itu skala Likert namanya. Kalau yang ini skala Saati, karena penemunya namanya Profesor Saati ya. Jadi dikasih nama Saati. Ada 9, bukan sampai 5 kalau yang ini ya, beda. Jadi kalau metode AHP itu dia menggunakan skala ini. 1 itu maksudnya kedua elemen yang dibandingkan itu sama-sama penting. 3 ya, salah satu elemen itu sedikit lebih penting ya, weak, lemah ya, berarti sedikit lebih penting. Terus 5 itu lebih penting ya, salah satu elemen lebih penting. 7 itu jelas lebih penting, sedangkan 9 itu mutlak lebih penting. Jadi ada tingkatannya ya, sama, sedikit, lebih, jelas, mutlak. Nah, sedangkan nilai-nilai yang persamaan 1 dengan 3 itu kan ada nilai 2. Berarti 2 itu antara 1 dengan 3. Dia antara sama dan sedikit lebih penting. Jadi biasanya orang kan ada yang ragu-ragu menilai seperti itu. Ya, misalnya ketika saya tanya kepada kalian, si A misalnya saya tanya, lebih enak mana antara apel dengan jeruk? Dia ingin menjawab karena dia lebih suka apel, berarti saya lebih suka apel Pak daripada jeruk. Berapa kalinya Anda suka? Nah, baru dibobot seperti ini ya. Oh, saya sangat suka Pak. Oh, kalau sangat berarti nilainya apa di sini? 7 misalnya. Jadi kita kasih nilai 7 pada apel ya. Kalau misalnya ada orang juga ditanya
lebih enak mana antara apel dengan jeruk? Dia menjawab, sedikit sih Pak, sedikit. Nah, dia masih ragu-ragu antara sama dengan sedikit lebih suka apel. Nah, berarti jawabannya 2 dia. Begitu juga untuk yang nilai 4, 6, dan 8, itu di antara ini ya. 4 itu di antara 3 dan 5, berarti bisa kita baca sedikit lebih dan lebih penting di antara kedua ini ya. Nah, ini adalah angka-angka nanti yang kita perlu perhatikan ketika menghitung konsistensi rata-rata atau random index atau yang tadi kita sebut dengan RI ya. Kan tadi ada rumus CR itu C sama dengan TI dibagi RI. Sedangkan rumus CI itu tadi lambda maksimum dikurangi N dibagi N min 1. N di sini apa? N di sini adalah jumlah kriteria yang digunakan. Selanjutnya ini RI ya. Untuk menghitung RI nanti kita lihat berapa misalnya ya. Kalau misalnya kita menggunakan 3 kriteria, nilainya RI-nya berapa? 0,58. Kalau kita menggunakan 4 kriteria, nilainya berapa? 0,90 ya yang diperhitungkan. Terus nah, baru agregasi prioritas lokal. Jadi, kita melakukan perbandingan lokal dulu. Antar kriteria kita bandingkan, setelah itu baru kita membandingkan secara global. Global itu berarti apa? Membandingkan antar kriteria untuk mendapatkan alternatif. Nah, itu cara langkah-langkahnya ya, atau algoritma yang digunakan untuk mendapatkan menggunakan metode AHP, cara perhitungannya ya. Dipahami ya, bukan rumusnya yang dihafalkan. Nah, kalau Anda sudah sampai di sini dulu ya, kalau Anda sudah mungkin ada yang mau ditanyakan, sebelum saya masuk pada bagaimana praktek melakukan perhitungan AHP-nya. Oke, mungkin sampai di sini konsep dari metode AHP-nya mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke perhitungan AHP-nya. Saya sebentar coba mempraktekkan menggunakan Excel ya. Saya coba. Ya, baru saya baca. Dari tadi Google Meet ya. Bentar. Tampilannya apa tadi? Materi apa Google Meet? Share screen ulang. Google Meet, Pak. Masih Google Meet-nya. Nggak ada yang ngomong. Kalau lain kali ngomong ya. Soalnya kan chatnya kalian nggak ketahuan sama saya. Oke, Pak. Maaf Pak, mau ngomong nggak enak. Nggak apa-apa. Soalnya Bapak masih jelasin tadi. Nggak apa-apa. Kalau kayak gitu kan udah panjang lebar saya. Tampilannya Google Meet. Tampilannya itu saya ambil dari pertemuan 5 ya. Nggak apa-apa. Bentar, saya coba cas dulu nih. Lain kali kalau belum berubah, soalnya kan chatnya kalian nggak kelihatan nih di saya. Kalau memang nggak berubah, dipotong aja nggak apa-apa ya. Baik Pak.
Saya sudah coba kirim filenya ya di chat Google Meet-nya. Silakan di-download, itu dalam bentuk Excel. Nanti kita belajar, itu template ya, jadi tinggal kita isi nilai-nilainya. Contoh kasus yang mau digunakan dari artikel yang sebelumnya yang minta saya download ya kepada kalian. Coba kalau bisa apa enggak link yang sudah saya kasih ya, bisa di-download atau tidak. Silakan di-download ya semuanya. Bisa di-download yang link dari saya? Ada yang sudah bisa? Bisa Pak. Bisa, oke. Apa, Excel ya? Iya, Excel. Oke, silakan sambil buka, nanti kita coba praktekkan. Sama, nah, tampilannya apa yang di kalian sekarang, layar presentasi saya? Takutnya masih Google Meet. Apa yang di kalian sekarang? Google Meet. Masih Google Meet, Pak. Google Meet. Oh gitu, sebentar ya. Apa masalahnya ini? Stop presenting. Kok dia agak... Sekarang gimana? Udah berubah, Pak. Apa, Excel ya? Excel. Oke, jadi tadi yang sudah saya kirim kepada kalian itu adalah apa, file Excel ya. Di situ Anda perhatikan nama filenya template perhitungan manual AHP. Nah, bagi Anda yang sudah download artikel, nih ya, artikel yang sudah saya download sebelumnya, judulnya kan ini ya. Tuh, sebentar. Itu, ini ya. Kelihatan nggak artikel yang saya download nih sekarang? Iya Pak, ada Pak. Oke, kelihatan ya? Nggak takut nggak berubah tuh layarnya kayak tadi lagi. Trauma saya. Udah berubah ya? Udah Pak. Kelihatan Pak. Oke. Using the analytical hierarchy process for decision making in engineering application. Beberapa some challenges ya. Jadi di sini kita menggunakan metode AHP untuk memilih apa? Sebuah aplikasi ya, aplikasi engineering katanya di sini. Dan beberapa tantangannya ya disebutkan di situ. Saya langsung aja di materi ini, di artikel ini, ya. Jadi ini namanya artikel ilmiah ya, karena di sini disebutkan sudah dipublikasi pada tahun, sebenarnya udah lama nih tahunnya ya. Banyak sebenarnya kalau Anda mau dapat perhitungan-perhitungan atau metode-metode AHP yang sekarang. Di Google Scholar saya juga ada ya. Di Google Scholar saya itu ada beberapa yang sudah saya buat menggunakan Google Scholar. Ini Profesor Amin, nanti cari aja ya, STEMIC Usaha Mandiri. Kelihatan ya tampilan saya masih? Masih, Pak. Oke. Nah, ini contoh beberapa yang pernah saya buat. Model pengambilan keputusan berbasis kriteria majemuk dalam pemilihan investasi ideal bagi masyarakat. Nah, itu pakai metode AHP nih.
ANP, ada hampir sama sih ya. Yang kedua, saya pakai lagi metode analytic hierarchy process dalam sistem mendukung keputusan pemilihan internet service provider. Nah, itu bisa Anda baca-baca juga. Bisa Anda download kok, free kok di sini. Terus, saya kembali lagi ke materi kalian. Nah, ya. Nah, di sini kan dicontohkan nih, ada, ini tadi ya yang sempat saya mungkin nggak kelihatan di layar kalian. Ini yang namanya skala apa? Skala Saati tadi ya, di pertemuan 5 ada di materi kalian. Skala Saati itu dia 1 maksudnya sama-sama penting ya. 3 itu sedikit lebih penting, salah satu elemennya. 5 itu apa tadi? Lebih penting. Ini adalah 7 itu nilainya, maksudnya adalah jelas lebih penting, dan 9 itu adalah mutlak sangat penting. Jadi si responden harus paham memberikan nilai. Jadi ketika Anda memberikan kuesioner kepada responden, Anda harus menjelaskan. Jadi kita sendiri harus tahu dulu. Sedangkan 2, 4, 6, 8 tadi adalah apa? 2, 4, 6, 8 itu nilai di antara keduanya. Atau biasa orang masih bimbang ya. 2 itu kan antara 1 dan 3, berarti dia memiliki jawaban sama dan sedikit lebih penting kata dia. Misalnya tadi ya, ketika saya tanya lebih enak mana antara apel dengan jeruk, dia kan ragu karena dia sama-sama suka apel dan jeruk, tapi dia harus mau menilai mana yang lebih enak, sehingga dia menilai 2. Maksudnya 2 itu apa? Sama-sama enak dan sedikit lebih enak. Apa? Apel apa jeruk? Nah, itu kalau 2 ya. Nanti 4, 6, 8 tinggal disesuaikan ya. Terus, nah, Anda perhatikan di sini. Tadi ya, menggunakan metode ini, apa? Ada yang masih ingat nggak tadi penjelasan saya? Yang pertama kali harus dibangun, itu apa? Yang pertama kali harus dibangun. Yang pertama kali harus Ada yang masih ingat? Apa? Ada yang masih ingat? Bangun apa dulu pertama kali? Saya pakai whiteboard dulu, biar enak jelasinnya. Nah, kelihatan nggak whiteboard saya nih? Layarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan kok. Ya. Kelihatan, Pak. Pertama yang harus dibangun tadi apa? Model ya. Berarti kita pertama harus punya apa tadi? Goal. Di bawah goal ada apa? Kriteria. Kriteria. Kriteria jangan satu ya. Kalau nanti Anda melakukan sebuah pemilihan, kriteria harus minimal 2 lah gitu ya, atau lebih gitu ya. Misalnya saya bangun 3 kriteria di sini. Kalau yang di artikel itu ada berapa kriteria? Ada yang sudah baca nggak? Kemarin kan saya tanya tuh di tugas. Ada berapa kriteria yang digunakan? Ada yang masih ingat nggak? Yang di artikel. Oke, itu yang di artikel dia cuma Ya. ngejelasin doang, Pak. Ngejelasin doang, ada kriterianya kok yang dipakai. Ada berapa kriteria? Kalau bisa baca penjelasannya, ada tuh artikelnya. Apa? Kriteria yang digunakan. Kriteria yang digunakan di artikel, kan dia bikin perbandingan nih ceritanya. Bentar, ada nggak dia? Nah, dari sini kelihatan nih. Ada berapa kriteria? Ada yang tahu nggak? Ada 4 kriteria kan? Dia singkat. C1, C2, C3, C4 kriterianya.
Kriteria 1 itu apa? Nah, tinggal Anda baca di sini nih. Kriteria 1 ini. Jadi untuk memilih sebuah software, kata dia, pertama yang diperhatikan adalah hardware expandability, hardware yang kita pakai. Kedua, untuk memilih sebuah software, pertama adalah hardware maintainability. Mudah nggak hardware-nya diperbaiki ketika saya pakai software itu? Nah, itu dipertimbangkan. Yang ketiga adalah financing available. Nah, kantor atau perusahaan tempat kita kerja itu punya alokasi dana nggak? Mau pakai yang beli atau mau pakai yang open source? Nah, itu kan perlu dipertimbangkan sekarang. Yang keempat, software yang mau digunakan itu bersifat user friendly atau enggak? User friendly itu maksudnya mudah digunakan ya. Jadi kayak pertama kan kita pakai Gojek, setelah itu ada Grab ya. Ketika biasa udah pakai Gojek, ke Grab itu kita nggak terlalu kaget. Nah, berarti Grab itu user friendly ya. Nah, ya. Jadi dalam artian kita tidak banyak belajar lagi, oh hampir sama nih penggunaannya. Nah, itu user friendly. Atau Anda pernah pakai handphone apa ke handphone apa, ternyata oh hampir sama nih tampilannya. Nah, itu ya. Terus ada 4 kriteria ya tadi. Bentar, sorry. 4 kriteria tadi. Nah, ini ya, ada berapa alternatif? Silakan baca coba artikelnya. Ada yang tahu nggak berapa alternatif yang dipakai kalau lihat artikel itu? Ada berapa alternatif? Dia memperhitungkan. C1 itu kriterianya. Nah, alternatifnya ada yang tahu nggak? ABC alternatifnya kan di sini ya. Alternatif nih ALT ini. Alternatifnya berarti saya bikin lagi di sini A, B, C ya. Setiap kriteria terhubung dengan alternatif ya. Kriteria 2 terhubung dengan semua alternatif. Kriteria juga 3 terhubung dengan semua alternatif. Kriteria 4 terhubung dengan semua alternatif. Ya. Nah. Kelihatan layar saya masih? Chatbot saya? Masih, Pak. Masih. Jadi ini goal, ini kriteria, level kedua tadi, ini alternatif. Nah, saya menjelaskan berdasarkan artikel yang sudah saya tugaskan kepada kalian. Goalnya tadi apa? Pemilihan software ya. Kriterianya ada berapa? 4. Alternatifnya ada berapa? A3. Cuma dia mungkin tidak sebutkan ya di situ. A, B, C alternatifnya kata dia gitu. Nah, setelah itu baru kita melakukan penilaian terhadap si software tadi ya, dengan menyebar responden. Ya. Penilaian tadi masuk kita ke template ini. Nah, kita buat matrik namanya ini ya, tabel berpasangan. Kriteria 1 dibandingkan dengan kriteria 1. Ya, kriteria 1 dengan kriteria 1 itu pasti nilainya sama. Sehingga kita kasih nilai 1 dulu ya. Nah, kriteria 1 dibandingkan dengan kriteria 2. Terus kriteria 1 nanti dibandingkan dengan kriteria 3. Kriteria 1 dibandingkan dengan kriteria 4. Yang sama-sama itu pasti 1. Tidak perlu kita perhitungkan ya. Kasih aja nilai 1 dulu semua. Nah, itu yang sama. Ya, C2 dengan C2 itu 1 ya. Kan nggak mungkin kita membandingkan lebih enak mana antara jeruk dengan jeruk. Ya sudah pasti sama kan kalau ditanya itu. Terus, nah, baru kita melakukan perbandingan, membandingkan antara kriteria 1 dengan kriteria 2. Nah, kriteria satunya apa tadi yang di artikel itu? Ya, kriteria satunya misalnya tadi
Nah, kita harus lihat ini pengisiannya. Nah, kriteria 1 ya. Yang perbandingan antar kriteria, sorry ini. Nah, keempat kriteria kan dibandingkan nih. Kriteria 1 dibandingkan kriteria 1 nilainya 1. Kriteria 1 dengan kriteria 2 berapa? 5. Berarti maksudnya apa? Kita bacanya dari kiri ke kanan. Kriteria 1 5 kali lebih penting daripada kriteria 2. Kriteria 1 dibandingkan dengan kriteria 3. Kriteria 1 3 kali lebih penting daripada kriteria 3. Ya, terus kriteria 1 dengan kriteria 6. Kriteria 1 7 kali lebih penting. 7 apa tadi maksudnya? Jelas lebih penting ya di situ kan. Nah, itu ya cara membandingkan. Kok ada yang 1/5, Pak? Berarti 1/5 ini kebalikannya ya. C1 dengan C2 kan kita sudah bandingkan. Kalau C2 dengan C1 tinggal kita balik. Kalau sebaliknya, kalau perhitungan matematika berarti 1/5 ya. Tuh. Terus sehingga kita tinggal ngisi di sini ya. Yang di Excel tadi 1 1 5 3 7 ya. Berarti kan tinggal kita salin 1 5 3 7. Nah, nih. Yang sebaliknya gimana? Tinggal kita balik C2 dengan C2 dengan C1, C1 dengan C2 1/5-nya ya tadi. Nah, dia bisa di Excel langsung menghitung ya 0,20 misalnya. C2 dengan C3, kita lihat yang perlu diperbandingkan biasanya yang belum-belum yang ini nih, yang di atas ini ya, matrik ini. C2 dengan C3, kita lihat. C2 dengan C3 sepertiga ya. C2 dengan C3 itu sepertiga katanya. Sepertiga berarti apa? C3 3 kali lebih penting dari C2. Sehingga kita isi sepertiga ya. Terus yang ini C2 dengan C4 itu 5 nilainya. Nah, yang ini nih kita isi duluan ya. C3 dengan C4. C3 dengan C4 6. Nah, isi 6. Baru kita memperhitungkan semuanya ya. C3 dengan C1 kan sudah ya. C1 dengan C3 berarti sepertiganya ya. Nah, C3 dengan C2. C2 dengan C3 itu tadi C2 dengan C3 sepertiga ya kalau nggak salah. Berarti kita balik sekarang. Ini 3 di sini. C4 dengan C1, C1 dengan C4 7 ya. Berarti di sini sepertujuhnya. C4 dengan C2 kita lihat. C2 dengan C4 5. Berarti di sini 1/5. Terus C3, C4 dengan C3. C3 dengan C4 sudah dibandingkan, tidak perlu ditanya lagi. Berarti 1/6 ya. Nah, itu caranya ya. Sehingga nanti didapat jumlah kolom. Maksudnya jumlah kolom itu mana? Ini ke bawah dijumlahkan, ini ke bawah dijumlahkan, ini ke bawah dijumlahkan, ini ke bawah dijumlahkan. Saya kalau mau pakai rumus cepat sama dengan sum ya dari ini kita ambil, tarik ke bawah. Kita enter. Kalau sudah, nah tinggal tarik ya. Nah, ini jumlah kolom itu maksudnya menjumlahkan ini ya. Nah, jumlah kolom itu kita memasukkan ini ke bawah, kita hitungkan ya. Nah, di sini baris dibagi jumlah kolom. Berarti ini matrik yang ini kita bagi dengan 1,68 ya jumlah kolomnya kan, 1,68.
Mau dia correction. Dia maunya C4 dibagi 1. Jangan pakai, ada yang bisa pakai koma ya di sini. Nah, nih ya. Kalau misalnya kita tarik mau nggak dia? Nah, ini jadi semua. Nah, itu mau dia. Begitu juga yang ini. Ya, yang ini sama dengan 5 dibagi jumlah kolomnya. Biasanya kalau biar gak tur ini ya kasih. Nah, biar gak bergerak dia pakai dolar ya. Coba kita kasih dolar. Mau nggak dia? Mau ya. Dikasih dolar. Terus yang ini juga sama. Ini 3 dibagi. Nah, kita kasih dolar tengah-tengahnya. Dibagi sorry ya, ini ya. Dikasih dolar. Nah, jumlah barisnya itu maksudnya ini jumlahkan semua ke sini ya. Jumlah baris berarti sama dengan sum dari nih. Ya. Pastikan di sini juga benar ya. Kalau mau benar atau enggak, ngecek itu kita coba jumlahkan itu ketemu 1 seharusnya. Nah, 1 ini ya. Benar ya. Kita tarik coba ke kanan. 1 semua. Nah, 1 semua benar. Tapi yang butuhkan sebenarnya ini ya. Cuma ingin ngecek aja saya benar nggak 1 ketemunya. Karena kan 100% dibagi berapa nih? 4 kriteria ya bobotnya. Prioritasnya berarti Anda bisa lihat ya di sini. Mana yang menjadi prioritas. Ya. Misalnya, nah kalau yang di artikel yang menjadi prioritas setelah dihitung keempat kriterianya, nah, tinggal kita urutkan dari ini ya. Ini kita urutkan. Kita sort filter dari besar ya. Kenapa nggak bisa? Kalau lihat dari nilai ini berarti yang terbesar apa? Kriteria 1 ya, seharusnya 2,17. Nah, prioritas vektor ini seharusnya ada perhitungannya sebentar.
jumlah baris dibagi jumlah kolom. Coba. Sama dengan dibagi ini. Ya. Terus yang ini jumlah baris C2 dibagi jumlah kolom dari C2. Terus jumlah baris dari C3 ya, dibagi jumlah kolomnya C3. Sorry. Terus jumlah baris dari C4 itu dibagi C4. Kemana juga ngajain apa? Udah selesai. Alhamdulillah. Cuci tangan, cuci tangan, cuci tangan. Oke, kita lihat. Ini prioritas didapat dari mana? Jumlah baris dibagi jumlah kolom ini ya. Kriteria 2, jumlah barisnya 0,56 dibagi jumlah kolom dari kriteria 2, 9,20. Terus seperti itu ya. Sehingga didapat nih 1,30 kriteria 2-nya 0,24. Kriteria 3-nya sedikit berbeda ya sama yang di ini ya. Kriteria 4-nya 0, biasanya selisih apa ya, koma yang di belakang ya. Kalau mau persentasenya berarti yang ini kita kalikan 100 ya. Kali 100. Nah, kelebihan nih seharusnya kalau dijumlahkan ini semua, ini ketika dijumlahkan sum berapa coba? 1,60 ya. Nah, cara gitu ya. Jadi yang menjadi prioritas, kita baca ya, dari kriteria 1 ternyata prioritasnya itu adalah dari beberapa kriteria yang menjadi prioritas di sini adalah yang paling tinggi kita baca duluan. Kriteria 1 ya, setelah itu baru kriteria 3 ya. Kriteria 1 ya, 1,30 baru kriteria 2, setelah itu kriteria 3 dan kriteria 4. Terus, nah, lambda maksimum itu didapat dari lambda maksimum itu dari prioritas dikali jumlah kolomnya ya. Dikali C8. H12 katanya di sini. H12 ya ini kan berarti ya. H12 dikali, cuma H12-nya harusnya diganti dulu nih. H12 1,30 ya. Yang ini benar nggak tadi jumlahnya? Jumlah baris nih dibagi jumlah kolom ya.
Udah ketemu. Satu koma apa? 2,17 1,30 ya, sorry, 1,30 dikali 1,68 0,56 ya, terus 1,06 ini pakai Excel berbeda, dia 1,06 terus 0,20 ya dikali 19. Nol koma 20 nah nih terus lambda maksimum dikurangi n ya, terus dibagi n-1. N-nya kan kriteria tadi ya. Berarti ini lambda maksimumnya udah dapet ya, kita 3,9. Lambda maksimum dikurangi n dibagi n-1. Sehingga apa? Nah, kita pakai rumus ini ya. R4 dibagi 4 ya, dikurangi n, dibagi 4 min 1. Karena n min 1 ya. N-nya kan 4. Tidak dapat min ini. CR-nya berarti CI dibagi RI ya. CI-nya kita sudah dapat ini dibagi RI ya. Kita lihat kalau RI-nya itu adalah apa? N-nya 4, berarti ya, kita perhatikan ya di sini. Di materi kalian yang pertemuan 5, dari pertemuan 5, nih pertemuan 5. Nah, RI-nya dicek, kalau N-nya 4, berarti pembagian 0,90 ya RI-nya. Sehingga nanti 0,90 ya pembagian di sini. Nah, ini 0,9 ya. R13 dibagi 0,9, R13-nya itu ini min 0,00, pasti hasilnya min ya, karena min dibagi positif min. Nah, tadi ya, konsistensi rasionya itu harus di bawah 0,1 ya. Begitu juga cara yang lain, tinggal Anda salin ya di sini nih. Sama nih, ini terus kita lihat ya di perhitungan ininya yang C1. Yang C1 ini berarti yang kita pakai. Nah, ini 168. 168. B perbandingan B dengan C 4 nilainya. Nah, yang lain tinggal kita balik. Itu maksudnya apa? Menurut kriteria 1, software mana yang lebih prioritas ya. Dari ketiga, menurut kriteria 1, alternatif mana yang menjadi prioritas. Misalnya menurut kriteria 1, kita membandingkan software A dengan software A. Tidak mungkin ya, software A pasti sama kan, 1 nilainya. Software A dengan software B nilai 6 kata dia. Berarti apa?
software A itu lebih dan apa ya? Lebih dan jelas lebih penting daripada software B kata dia. Sehingga nanti kita bisa lihat A dengan B 6, nanti B-nya dengan A tinggal kita balik. 6 per 1 ya. Nah, kok muncul ini sebentar ya, harus diformat dulu nih. Dia harusnya formatnya tinggi banget, 44,02. Ini 6 per 1. Sorry, A dengan B 6, B dengan A berarti 1/6 ya, sorry, 1/6. Seharusnya ada komanya ya, ditampilkan aja komanya di sini. Format selnya diganti pakai 2 komanya. Nah ini. Terus ini C dengan A dengan C 8 berarti 1/8 ya. Nah ini formatnya belum diganti ini. Formatnya 3 ganti number kasih koma. Komanya 2 aja, 2 angka di belakang koma. Cuma di sini kok tinggi sekali ini. C dengan A dengan C berarti 1/8. Nah itu. Setelah itu baru C dengan B. B dengan C 4 berarti 1/4 ya. Nah itu. Setelah itu baru caranya sama kayak tadi ya. Di apa? Ini jumlah ini dibagi dengan ini. Nah, terus ya begitu juga yang ini dibagi sama ini. Kita kasih string biar gak jalan ya. Nah, Ini untuk dua emaknya. terus ini dibagi nah jumlah berarti sama dengan sum ya. Jumlah dari ini. Sama-sama. Prioritas berarti jumlah baris dibagi jumlah kolom. Nah, nggak bisa nih, harus ininya biar gak jalan dikasih string ya. Sorry, nggak bisa ya. Yang ini jumlah ini dibagi ini ya, sama dengan ini dibagi dengan ini. Lanjut, ini jumlah ini dibagi ini. Terus jumlah ini dibagi ini. Nah, ini udah benar belum tadi? Jumlah F11 dibagi jumlah kolomnya. Oke.
Nah, ketemu ya. Terus kalau mau disederhanakan tadi ya, kasih number aja, komanya 2 aja di belakang. Nah, jadi 0 dia. Sebentar. Nah, kasih 2 koma aja. Nah, kayak gini kan, biar gak terlalu panjang. Cara yang kedua sama juga ya. Cara yang kedua tinggal lihat dari ini, kita isi 1 dulu ya. Terus kita lihat yang di artikel. Kita sampai jam berapa? Nah. Masih ada waktu. Nah, coba saya selesaikan dulu. Masih lama, Pak. Ya, A dengan B. Tadi C1 udah ya. Kita turun ke C2 nih. Mana C2? Nah, ini. 1/7/5. 1/7/5 ya kata dia. Nah, formatnya harus dibenerin dulu nih. Kita pakai format cell yang number 2. Nah, ini 1/5 ya. 1/5. Nah, terus B dengan C-nya berapa? B dengan C 1/8. 1/8. Baru kita balik B dengan A dengan B-nya 7, berarti 1/7. C dengan A 1. A dengan C berapa tadi? A dengan C 1/5 ya. Berarti di sini 5 ya. C dengan B dengan C tadi 1/8. Berarti di sini 8. Nah, baru dijumlahkan lagi. Sama kayak gitu caranya. Sum. Nah, dari ini ke sini. Terus sama dengan sum. Dari ini ke situ. Terus sama dengan sum. Dari ini nah, bentar ya, saya mau nge-share. Baru setelah itu ada yang masuk lagi. Terus tadi ya, di sini berarti apa? Sama dengan ini dibagi stringnya. Nah, sama dengan ini dibagi kasih string sama dengan ini dikasih stringnya. Baru dijumlahkan ya, sum jumlah dari ini semua. Prioritas sama dengan jumlah ini dibagi ini ya. Sama dengan jumlah ini dibagi ini.
terus sama dengan jumlah ini dibagi dengan ini. Nah, itu yang C2. Bentar ya, saya coba mau nge-share. Terus C3 ya. C3 berarti patokannya kita ini C3 financing available 186 yang sama dikasih nilai poin 1 ya, B dengan B1, C dengan C1. Terus B dengan C-nya berapa ini? B dengan C-nya 1/4 ya. 1/4. Nah, ini belum diganti ini. Diganti dulu. Diganti format selnya, number, komanya 2 aja. Ini seharusnya 1/4 ya tadi ya. 1/4. Nah, B dengan A dengan B berarti 1/8. B dengan A dengan C 6 berarti 1/6 ya. Balikannya. C dengan B 8 berarti C dengan B berarti kita cari B dengan C tadi 1/4 ya. Berarti di sini 4. Baru dijumlahkan lagi gitu ya. Sum dari kalau pakai kalkulator lebih lama ya kerjainnya. Terus di sini sama tadi dibagi ini jumlah baris. Nah, ini baris dibagi jumlah kolomnya. Kasih string. Enter. Sama yang ini juga ini dibagi ini si string terus kita geret ke bawah, terus yang ini jumlah ini dibagi nih ya string sama dengan sum. Ini ya kita tarik ke pinggir. Nah, prioritas sama dengan jumlah ini dibagi ini sama dengan jumlah ini dibagi yang ini terus sama dengan jumlah ini dibagi ini. Nah, kita dapat tuh C perbandingan alternatif pada C1 sudah, perbandingan alternatif pada C2 sudah, perbandingan pada C3 sudah. C4 belum ya. C4 kita lihat, kita isi dulu. 1 C4. C4-nya nih ya, C4 nih. 154. Di bawahnya B dengan C. B dengan C sepertiga. Nah, belum diganti nih. Ganti dulu formatnya.
Ini format selnya, sorry. Ini sepertiga ya tadi. Terus berarti B dengan A dengan B 1/5 ya. C dengan A dengan C 4, berarti sini 1/4. C dengan B dengan C 1/3, berarti di sini 3 ya tadi. Tinggal dijumlahkan, sum dari ini ya. Nih. Terus sama dengan ini dibagi Yang nulis berawal, kamu juga. Enggak. Nah, siapa yang nulis? Enggak, itu kemarin. Oh, kemarin. Ya. 5, 2. ini, terus dibagi nih ya. Baru dijumlahkan ya. Sum dari prioritas, berarti ya tadi ya caranya. Sorry. Sama dengan jumlah dibagi ini, terus jumlah dibagi ini, terus jumlah dibagi dengan ini. Udah benar nggak? Nah, udah dapat ya. Baru yang prioritas global tadi, ini ya cara bacanya berarti apa? Alternatif A pada ini, pada kriteria 1, kriteria 2, kriteria 3, dan kriteria 4. Terus prioritas itu dikalikan ya. C5 kali C4 ditambah, terus D5 kali D4 tambahkan. Nah, cuma kita ini udah template ya, kita tinggal sesuaikan sini. Matrik A ini pada kriteria 1 seharusnya 1,72 ya di sini ya. Kalau kriterianya tadi kita dapat matrik 1,30, 0,06, 0,24, 0,01. Nah, berarti di sini ganti yang matrik dulu ya. Kita dapatkan sama dengan dari ini. Kita enter. Nah, ini. Pengen cepat. Nah, gak mau dia. Kalau enggak, kita isi manual aja nih. Yang C2-nya berapa di sini? C2 0,06 ya. 0,06.
Terus kriteria 3-nya 1,06. 1,06. Kriteria 4-nya berapa di sini? 0,2, sorry, 0,0. 0,24 udah 0,01. 0,01. 0,01 kok gak mau deh. Gak mau dong. 1,06. 1,30. 0,06. Kriteria 3-nya 0,04. 0,04. Salah nih ya. 0,04. Nah, setelah itu kita baca untuk kriteria 1. Kriteria 1 prioritasnya 1,72. Nah, saya copy aja biar cepet ya. Kriteria 1 paste value. Nah, terus yang kriteria 2 ini saya copy ya. Copy, saya taruh di sini kriteria 2. Saya kontrol, saya paste value. Terus kriteria 3 ini. Prioritasnya saya copy. Saya taruh di sini. Oh, nggak mau, sorry. Ini ya harus value tadi ya. Terus C4. Ini prioritasnya saya copy ke sini. Prioritas 4, paste value. Nah, dijumlahkan. Ini jumlah baris, ini jumlah kolom yang di bawah. Nah, prioritas itu didapat dari ini ya. Nah, C1 pada A, C2 pada A, C3 pada A, C4 kali A. Terus ya. Terus yang ini juga didapat dari nih. Ini sebentar harus dibenerin nih template-nya biar gak salah. C5 kali C4, C5 yang A itu berarti udah benar ya yang A ya. Terus yang B yang ini yang salah nih. C6 dikali C6 dikali 1,30 ya. 1,30 terus D6 dikali 0,06 terus 0,04 terus dikali 0,01. Oke, terus yang C diganti juga ya. C7 dikali 1,30 terus D7 dikali 0,06 E7 dikali 0,04 terus 0,01. Nah, sehingga didapat peringkat satunya ini ya. 2,31, peringkat 2-nya itu ya ini ya. Terus ini peringkat 3-nya. Nah, sehingga hasil akhirnya didapat
alternatif pertama yang menjadi pilihan katanya software A. Setelah itu jika alternatif keduanya itu software B, alternatif ketiganya adalah software C. Nah, itu setelah dilakukan perhitungan secara manual pakai Excel. Kalau pakai kalkulator lebih kebayang lagi ya lamanya seperti apa. Nah, sehingga di sini ya ini dikatakan nih final prioritasnya kalau diperhitung, nggak tahu nih perbedaannya di mana, nanti kalian cek. Kalau yang diperhitungkan manual saya itu yang menjadi alternatif software A, setelah itu software C, baru software B ya. Oke, itu perhitungan saya menggunakan manual. Nah, nanti bisa saja nanti Anda bandingkan pakai tadi ya, expert choice. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, itu memang perhitungannya kayak gitu ya, lama ya kalau pakai Excel. Itu yang hitungan RI nggak RI, berubah ya? sorry, yang RI ya karena RI itu kan ngitung kriteria. Kita kan kriterianya sudah ditentukan 4 ya. Iya. Jadi Uh, yang 0 koma itu nggak bisa didapat maksudnya yang di mana yang nggak berubah? Iya kan kalau misalkan kriterianya ada 4 kan itu dibagi 0,90. Ya, benar. Berarti itu emang hitungannya Ketentuan nggak bisa sudah, diubah. sudah ketentuan. Bagus pertanyaannya. Ya, Pak. Jadi itu sudah ketentuan. Jadi kalau misalnya nanti suatu saat Anda mau pakai 5 kriteria, berarti dilihat lagi tabel yang tadi ya. Tabel itu, jadi skala sama tabel itu sudah ditentukan. Skala yang 1 sampai 9 tadi, itu sudah ditentukan, karena kita pakai metode AHP, sudah pasti pakai itu. Sama yang tabel tadi, tabel RI ya namanya kan, itu sudah. Iya. Yang penting, jangan tadi kata saya, kalau nanti pakai ini, jangan cuma satu kriteria atau satu alternatif. Kalau kita mau melakukan penelitian, kalau cuma satu kriteria ngapain kan? Mau beli laptop, kriteria cuma harga aja, ya udah cari aja yang murah maunya kan gitu. Harus lebih dari satu kriteria gitu maksud saya. Mau beli laptop, alternatifnya cuma Lenovo, ya udah cari aja Lenovo. Gak perlu dibanding-bandingkan gitu. Kalau cuma satu alternatif, maksud saya ketika Anda menemukan permasalahan yang seperti ini, mau cari siswa terbaik, mau cari guru terbaik, mau cari mobil operasional terbaik, itu bisa pakai cara seperti ini. Dibobot, diperbandingkan, kan gitu ya. Kalau mau nanti softwarenya dikuasai, tutorial banyak sih saya lihat ya. Di YouTube cari aja expert choice ya, tutorial penggunaan expert choice. Nah, yang saya kirim kemarin itu yang tutorial penggunaan Excel ya. Nah, itu aja ya yang harus kalian kuasai sampai mendapatkan tadi alternatif ya. Jadi dihitung secara lokal dulu. Lokal itu berarti apa? Kriteria dengan alternatif, satu kriteria dengan alternatif, satu kriteria dengan alternatif, terus seperti itu. Sampai dihitung secara global. Secara global berarti akan apa? Semua kriteria dibandingkan sampai didapat tadi ya. Nah, ini saya kirimkan juga ya contohnya, hasil perhitungannya. Saya coba share juga. Ini namanya saya simpan template perhitungan manual AHP. Template. Nah, mana tadi? Kok nggak ada? AHP ya. Lagi dibuka nih.
Oh, nggak mau dia. Harus saya tutup dulu ya, sebentar. Saya tutup dulu. HP. HP. Nah ini. Nah, ini yang 10.04 itu ganti nama. Saya kasih isiannya ini ya, isian. Yang tadi template ya, masih kosongan. Dapatkan link. Saya buka semuanya. Saya copy, selesai. Saya taruh di... Nih, saya bagikan di chat ya. Nah, sudah. Silakan di-download tuh. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Ini... Oh ya, untuk kuis, tolong dipersiapkan juga buat minggu depan. Silakan bikin user di psikologi ya, psikologi ini. Nanti Anda daftar sebagai student. Ketika Anda login, bukan login ya, berarti daftar dulu ya bagi yang belum punya. Nah, pilih yang student ya di sini. Nah, akses kodenya nanti saya ngasih berarti ya. Jadi kita bikin kelas di situ, bikin kuis online nanti ya. Situsnya itu di sini nanti psikologinya. Saya kirim di chat untuk minggu depan ya, persiapan buat minggu depan. Oke, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Belum saya tutup. Yang lain konsep-konsep bisa dibaca ya, teori-teorinya. Yang praktek tadi sudah saya coba sampaikan. Itu saya gabungkan antara pertemuan 5 sampai pertemuan 6. Oke, kalau tidak ada, kita tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Nah, Baik, oke. Pak. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya. Saya tutup ya untuk Google Meet hari ini.